Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, Boboto, ada beberapa hal yang memang membuat kita bangga gitu ya di hari ini setelah atau pasca laga semalam antara Timnas Indonesia menghadapi Timnas Saint Kitts and Nevis gitu di ajang FIFA Series 2026. Nah, ini siapa yang memang mengaku terharu ketika Beckham Putra mencetak gol perdananya untuk Persib Bandung, Ngacung? Wah, saya sempat terharu teman-teman, walaupun ya memang tidak sampai nangis gitu ya, tapi beberapa bobotoh lain katanya mengaku sempat menangis sampai ya setidaknya berkaca-kaca gitu ya, karena memang ini emosional banget untuk apa ya namanya gol perdana Etam juga, karena dia mengakui di akhir laga bahwa ini adalah gol perdana dia untuk tim nasional Indonesia senior, yang mana untuk apa ya di laga resmi yang memang mendapatkan poin gitu ya di bawah FIFA langsung, ini gol perdana dia untuk timnas senior Indonesia. Nah, ini memang menjadi sangat apa emosional, dan dengan selebrasinya pun ya ini sebetulnya bisa menandakan dua kalimat sederhana lah. Yang pertama, memang kebiasaan Etam waktu gol perdana gitu ya, gol pertama Etam ya dengan selebrasi kedinginan itu mah memang respect saja, atau ya setidaknya tuh refleks gitu ya, refleks ya biasa di Persib begitu ya, mungkin dengan gaya gitu ya dia nggak mikir panjang, yang penting melakukan selebrasi. Tapi untuk gol kedua dia sudah mulai berpikir jernih bahwa ya itulah begini ya gitu ya, jadi tandanya menutup saluran-saluran kebencian yang mana kan ya kita tahu sendiri sebelum laga Timnas Indonesia dimulai ini banyak banget haters, banyak banget pembulian terhadap Etam atau kepada Beckham Putra, yang mana kan ada hujatan, kebencian, ujaran, penghinaan dan lain sebagainya. Nah, inilah dibungkam oleh Beckham Putra pada saat pertandingan tadi malam dengan menyabet 2 gol dan menyabet man of the match teman-teman gitu ya. Walaupun tetap aja kalau yang tidak nerima mah wah alasannya macam-macam lah, ini melawan tim kecil lah gitu ya kan, timnya jauh peringkatnya di bawah Indonesia katanya, lalu juga ya kebenaran karena memang didukung oleh beberapa pemain yang kelas Eropa, katanya ya tetaplah kalau kaum yang memang tidak menerima keberadaan Beckham selalu mencari pembenaran, walaupun memang sudah tahu salah atau sudah tahu ya tidak ada pendukungnya, masih mencari kebenaran gitu ya. Tapi setelah dicek ya akun-akunnya pun akun bodong gitu ya teman-teman, jadi berani mengutarakan kesalahan tapi dibalik akun palsu atau akun fake lah gitu ya kalau istilah di media sosialnya. Tapi ya sudahlah, ini berhasil meredam untuk bukan hanya keraguan dari beberapa pihak saja, tapi seluruh netizen sepak bola Indonesia dibawa naik terbang gitu ya, bahwa ya inilah kualitas permainan timnas Indonesia ini bukan hanya dari satu pemain saja, tapi ya Beckham Putra membungkus itu dengan kenangan manis dan indah. Tentu saja kemarin juga kan ada orang tuanya gitu ya, jadi setelah pertandingan selesai Beckham lari ke tribun yang ada orang tuanya gitu ya, dia memeluk gitu ya. Nah, ini ya indah banget lah permainan timnas Indonesia semalam gitu ya. Nah, ini memang harus dijadikan pembelajaran saja bahwa setelah masuk ke tim nasional tidak ada klub-kluban lagi, semua pemain menyatu. Bahkan ya pemain kayak Rizky Ridho, Jordi Amat, dan yang memang menjadi klub rival kita itu tidak ada sekat ketika sudah bermain dalam nama timnas Indonesia. Semuanya menyatu, semuanya merayakan setiap gol yang diciptakan itu dirayakan sama-sama gitu ya teman-teman, ada prosesnya sama-sama. Nah, ini yang mana ada beberapa kontradiksi yang memang terjadi di
pertandingan tadi malam dari kedua pelatih yang memang sudah bisa diprediksi oleh Boyan Hodak, teman-teman gitu ya. Namun ya ini juga ada sedikit tambahan info yang mana Boyan Hodak pernah atau sudah memprediksi bahwa John Hetman memiliki keuntungan dan dia sangat beruntung katanya menangani tim nasional Indonesia di saat ini. Nah, maksud dari Boyan Hodak ini mungkin ya tadi malam gitu ya, John Hetman sudah dikasih pemain-pemain yang oke gitu ya, pemain-pemain yang mempunyai satu daya juang yang luar biasa gitu ya, tinggal cara meraciknya saja bagaimana. Nah, ini yang diapresiasi oleh Boyan Hodak adalah John Hetman ini langsung turun ke klub-klub, menghubungi pelatihnya langsung, mungkin nanya gitu ya ke Boyan Hodak juga, ini Eliano tempatnya di mana biasanya, ya Boyan Hodak jelaskan. Beckham Putra tempatnya di mana, Boyan Hodak jelaskan. Makanya malam juga kan dibilangnya pemain-pemain ini sudah tahu tupoksinya masing-masing gitu ya. Pemain-pemain ini sudah tahu harus berada di mana dan harus menjalankan sesuai skema permainan yang dilakukan oleh tim pelatih kepala gitu ya. Jadi memang ya nggak sulit untuk John Hetman, hanya bisa meramunya saja, asal bisa meramu gitu ya. Dan alhamdulillah gitu ya, semua berjalan lancar. Dan ya Boyan Hodak juga memang sudah memprediksi kalau memang laga tadi malam dimenangkan oleh timnas Indonesia, maka laga-laga selanjutnya mudah katanya, karena laga perdana itu yang menentukan apa ya, sorotan publik terhadap keseluruhan dari timnas, baik itu pelatihnya, baik itu pemainnya gitu ya. Makanya ya indahlah malam gitu ya. Dan ini keterangan langsung dari pelatih kedua tim semalam gitu ya, dari timnas Indonesia dan tim St. Kitts and Nevis-nya. Jadi kalau untuk dari John Hetman sebagai pelatih kepala timnas Indonesia mengatakan bahwa hasil gol 4 gol ini memang sudah diskemakan dari awal tuh, luar biasanya gitu teman-teman. Jadi pelatih ini memang mempunyai aura positif gitu ya. Jadi dia belak-belakan ngomongnya cepat gitu ya, bahwa ya menunjukkan kepercayaan dirinya memang sudah terbentuk dari awal, dan karena harus begitu gitu ya, sebagai pelatih harus percaya diri. Jadi dilihat pemainnya juga, wah auranya positif gitu ya. Jadi kalau memang semalam itu menurut John Hetman bahwa kita sudah merancang skema bermain, mencetak 4 gol dan tidak kebobolan sama sekali katanya gitu ya. Dan memang terbukti teman-teman, ini juga sudah dikatakan Boyan Hodak bahwa lini pertahanan timnas Indonesia ini baik, katanya sudah cukup bagus ya, siapapun bisa mencetak gol. Dan memang kebukti gitu ya. Boyan juga mungkin sudah melihat lah untuk kapasitas John Hetman ini bagaimana untuk potensi strategi yang dia gunakan gitu ya. Makanya nanya pemain ini, nanya pemain itu gimana. Nah mungkin ya sudah terlihatlah oleh mata kepala kita sendiri tadi malam gitu ya. Jadi pertahanan kita sudah solid, siapapun bisa mencetak gol, bahkan back pun bisa jadi striker kadang-kadang gitu ya. Nah ini luar biasa. Lalu juga John Hetman mengatakan bahwa saya bangga kepada pemain kita karena baru beberapa kali latihan pemain tidak saling mengenal karakter yang baru-baru gitu ya, dan memang sudah langsung nyatu. Semalam bisa menunjukkan kontribusi yang luar biasa katanya. Nah ini ya sebetulnya kalau bocoran-bocoran dari teman-teman redaksi di sini gitu ya, dan juga teman-teman media yang lain, katanya kalau John Hetman ini punya treatmentnya atau punya khusus ngobrol dengan pemain gitu, bukan hanya di atas lapangan saja, tapi dia memberikan satu motivasi khusus. Misalkan ya pemain ini kamu bagus, kamu ini, kamu bisa mencetak gol, kamu bisa ini dan lain sebagainya gitu ya. Itu hati ke hati gitu teman-teman. Jadi bukan hanya treatment di atas lapangan sesuai skema saja, tapi di balik itu pun ada perjuangannya seorang pelatih gitu ya untuk mendekatkan diri kepada pemain. Makanya hasilnya alhamdulillah baik gitu ya. Makanya di ruang gantinya tidak panas, justru seluruh pemain bisa menyatu dengan baik teman-teman. Nah ini memang sudah bisa diprediksi juga oleh beberapa pelatih, mungkin oleh Boyan Hodak salah satunya, dan hasilnya juga baik, termasuk oleh pelatih St. Kitts and Nevis ini. Dia mengatakan bahwa hasil kalah 4-0 dari tim tuan rumah ini ya tidak masalah, katanya. Dia juga mengapresiasi gitu ya. Dia juga berterima kasih justru dengan atmosfer yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno katanya, karena
baik pemainnya mempunyai experience tersendiri atau pengalaman tersendiri lah dengan hadirnya ribuan penonton, karena lalu juga permainan enak walaupun di 25 menit awal dia bisa menerapkan skema yang diinginkan, tapi ya karena 2 gol di awal itu menghancurkan strategi yang sudah dibuat gitu ya di sebelum pertandingan dimulai. Jadi ya memang tidak ada masalah oleh pelatih yang lain juga, bahkan setelah pertandingan selesai dia juga salaman dengan Beckham, yang mana pelatih St. Kitts and Nevis ini mengatakan kita sebetulnya sudah memprediksi Beckham Putra dan juga Ramadan Sananta itu bisa menyulitkan tim kita, dan akhirnya betul katanya Beckham Putra atau pemain yang tadi mencetak gol itu mematahkan pinggang pemain kami katanya. Maksudnya dengan gocekan-gocekan ya mematahkan pinggang penjaga gawang katanya gitu ya. Jadi memang komentar pelatih lawan juga sangat objektif ya. Beckham juga dibilang ya memang sangat luas lah gitu ya pemainnya, dan alhamdulillah teman-teman ini juga membawa nama harum timnas Indonesia dan juga timnasnya warga Jawa Barat, yaitu Persib Bandung gitu ya. Nah, mungkin teman-teman ini sebagai tambahan saja, untuk 80% pemain Persib Bandung ketika Beckham mencetak gol dan juga ketika timnas Indonesia menang gitu ya semalam, langsung pada ngepost berbarengan dengan emoticon Beckham menutup telinga, karena gini, ada satu cerita unik yang mana pemain-pemain Persib Bandung ini tahu teman-teman tentang pembulian sebagian supporter yang antah berantah kepada Beckham Putra di tim nasional. Jadi ya ketika Beckham mencetak gol langsung pada menulis di ceritanya atau ya setidaknya di story di media sosial pemain masing-masing. 80% pemain Persib menuliskan story di media sosialnya yang sama. Artinya ya mungkin mereka melakukan satu anti hate speech gitu ya, atau anti pembulian, yang mana bisa teman-teman lihatlah mungkin masih belum hilang karena kan belum 24 jam gitu ya. Jadi ya ini banyak banget, hampir 80% pemain Persib Bandung melakukan hal yang sama, mendukung Beckham Putra gitu ya, dengan foto Beckham yang sedang menutup telinga gitu ya. Karena ini menandakan ya sudahlah, pembulian, lalu hate speech, kata-kata kasar dan lain sebagainya itu ya tidak akan membuat pemain menjadi kecil, justru membuat pemain menjadi besar asal ditanggapi dengan positif gitu ya teman-teman. Baik, nah ini juga terakhir mungkin Persib Bandung di 2 hari ini dan besok akan melakukan satu sesi game internal. Jadi memang tidak bisa dipublis gitu ya ke publik, karena setelah 2 hari mendatang Persib Bandung akan diliburkan dulu 2 hari sebelum ya latihan dan berangkat ke Padang gitu ya teman-teman. Jadi ya kita menikmati kemenangan timnas dulu sambil menunggu Persib Bandung ya main lagi gitu ya dengan Semen Padang FC di tanggal 5 April 2026 mendatang gitu teman-teman. Mungkin yang bisa saya sampaikan, punten pisan, nanti salam-salam dan pertanyaannya kita bacakan sore, plus kita undi siapa yang mendapatkan jersey ini gitu ya. Diundinya di satu video saja, yang video awal yang banyak komennya sampai dengan kurang lebih 700-an komentar gitu ya, atau bisa bertambah lagi, mangga kita undi per bulan. Jadi setiap bulan insya Allah teman-teman Boboto akan mendapatkan satu jersey original langsung dari Persib Store gitu ya. Baik, nah kita simpan, nanti sore kita mulai undi teman-teman. Berdoa saja cingkrep gitu ya, mudah-mudahan ya rezekinya teman-teman salah satu Bobotoh di sini. Baik, itu dulu saja yang bisa saya sampaikan dan informasikan. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.